Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Dandi Khairul Razikin dengan NIM 0502 1281 92 4085. Di sini kami dari kelompok 13 kelas Indralaya mata kuliah Pindah Panas akan berdiskusi tentang tugas ke-6, yaitu tugas aktivitas pengalaman belajar pindah panas mahasiswa dengan topik pindah panas transient, metode grafik, dan benda infinite. Nah, di sini sebentar. Oke. Di sini saya akan menjelaskan nomor 2. Di mana soalnya itu di pabrik pengelolaan daging, stik setebal 2 cm dalam kurung K-nya sama dengan 0,45 watt per meter Kelvin dan alpanya yaitu 0,91 kali 10 pangkat min 7 meter kuadrat per sekon. Yang semula bersuhu 25 derajat Celcius harus didinginkan dengan melewatkannya melalui ruang pendingin pada minus 11 derajat Celcius. Koefisien perpindahan panas pada kedua sisi stik adalah 9 watt per meter kuadrat Kelvin. Jika kedua permukaan steak harus didinginkan sampai 2 derajat Celcius, tentukanlah berapa lama steak harus disimpan di ruang pendingin. Selesaikan masalah ini dengan menggunakan metode grafik Heller. Petunjuk mirip dengan soal sebelumnya, perbedaannya sekarang udara dingin mengalir pada kedua sisi sehingga L sama dengan setengah tebal. Oke, saya akan membuka whiteboard saya. Sebentar. Saya stop dulu. Muncul whiteboard saya? Itu. Oke. Oke. Di sini kita mencari tadi mana tadi? Kita itu menentukan berapa lama steak harus disimpan di ruang pendingin. Tadi mana? Whiteboard nih. Jadi pertama-tama kita itu harus mencari, ya atur dulu. Itu diketahui. Sebentar. Diketahui L sama dengan 2 cm. Kalau kalau dikonversikan ke meter menjadi, kita konversikan berarti cm ke meter, yaitu dibagi sama dengan 100 menjadi 0,02 meter. Karena di sini L-nya yaitu setengah tebal ya. Setengah tebal. Maka hasil dari 0,02 ini dibagi setengah ya, jadi menghasilkan setengah dibagi 0,02 ini menjadi 0,01 meter. Setelah kita mendapatkan nilai L, yaitu kita masukkan juga nilai K. K sama dengan 0,95 watt per meter Kelvin. Alpha sama dengan 0,91 kali 10 pangkat min 7 TI
TI sama dengan 25 TW sama dengan minus 11 derajat Celcius. H sama dengan H sebentar. H sama dengan 9 watt per meter kuadrat Kelvin, dan T sama dengan 2 derajat Celcius. Yang ditanya di sini adalah berapa lama stick harus di ruang pendinginan, yaitu berapa lama sih stick itu harus berada di ruang pendinginan, berapa lama waktunya. Oke, kita hapus dulu karena tidak muat nanti. Kita hapus. Oke, sudah kita hapus. Lalu kita mencari itu pertama itu mencari yang pertama satu, mencari bilangan BI-nya. BI sama dengan BI sama dengan H kali L per K. H kali L per K sama dengan buka kurung 9 watt per meter kuadrat Kelvin, tutup kurung, dikali L-nya yaitu 0,01 meter per kurung 0,45 watt per meter Kelvin. Kurung. Nah, di sini kan itu kan apa namanya meternya kuadrat. Jadi kita ini hapus ini coret, ini coret. Ini masih sisa M. Masih sisa 1 meter karena ini kan kuadrat, ini tidak. Jadi kalau dia dicoret jadi sisa M di sini dan dicoret lagi ini karena sama-sama M. Sehingga menghasilkan nilai yaitu 0,09 per 0,45 sama dengan 0,2. Didapatlah nilai BI-nya di sini. Karena diketahui dalam tabel yaitu X1 sama dengan X1, karena di dalam tabel itu kita ketahui ya 0,4328, maka A1-nya yaitu maka A1 sama dengan 1,0311. Sudah, inilah hasil nilai BI-nya. Lalu kita hapus dulu ya mungkin ya. Sebentar. Kita hapus dulu. Takutnya tidak muat. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Tadi ini untuk nilai BI-nya ya.
Setelah nilai BI diketahui, maka kedua kita itu mencari bilangan Fourier-nya. Yang kedua, mencari bilangan Fourier. Mencari bilangan Fourier-nya. Rumus bilangan Fourier adalah I besar sama dengan T L I T buka kurung min theta hingga per TI min T hingga. Maka didapatlah persamaan yaitu A1 min lambda I cos buka kurung, ini buka kurung ya, buka kurung lambda IL per L kurung. Oke. Kita masukkan angka-angkanya. 2 min buka kurung min 11 per 25 min 11. Nilai T hingga sini sama. Karena sama-sama T hingga. Dikurang maaf, ini bukan sama dengan ini. Ya bukan. Ini maaf, ini bukan sama dengan tapi tanda kurang. Dikurang kurung 1,0311 min lambda lambda ini sudah kita ketahui ya. Min lambda 10,432 sekian derajat Celcius. Dengan cos-nya, cos buka kurung 0,4328. Sebentar, saya atur dulu ini. Nah, maka didapatkan hasil dari operasi ini yaitu 5,082. Nah, di sini karena nilai 5,082 ini lebih besar dari 0,2 dari yang ketentuan bilangan Fourier, maka not including menggunakan sistem Lam. Jadi tidak menggunakan sistem Lam. Not Lam. Ini adalah hasil bilangan Fourier. Lalu langkah terakhir, saya hapus dulu ini karena tidak akan muat. Langkah terakhir yaitu, sebentar ya, saya hapus dulu. Setelah kita mencari nilai BI,
telah kita dapatkan dan nilai Fourier telah kita dapatkan, maka langkah terakhir yaitu kita menentukan berapa lama waktu steak itu berada di ruang pendinginan dengan rumus T sama dengan TI kuadrat per alfa. Nah, TI kuadrat di sini adalah nilai bilangan Fourier tadi kita masukkan. 5,0885 buka kurung 0,01 kuadrat per alfa di sini kan akan sudah diketahui yaitu 0,91. Di awal tadi kita sudah menulis diketahuinya yaitu alfanya 0,91 kali 10 pangkat min 7. Lalu 0,01 ini kan kuadrat 2, jadi 0,1 kali 0,1 dikali 5 ini didapatkanlah hasilnya yaitu 5.590 per 0,91 kali 10 pangkat min 7. Sehingga waktu yang didapatkan berapa lama stick tersebut berada di ruang pendinginan yaitu 93,1 menit. Inilah waktu stick berapa lama harus berada di dalam pendinginan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, yaitu penjelasan dari nomor 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Saya stop share dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kurnia Bakti, NIM 0501212819244040. Ini saya akan menjelaskan soal nomor 6. Nomor 6. Telur biasa dapat diperkirakan sebagai bola berdiameter 5,5 cm yang sifatnya kira-kira K sama dengan 0, W per M dikali K dan alfa sama dengan 0,14 dikali 10 min 6 meter persegi per second. Telur awalnya pada suhu beragam 8 derajat Celcius dan dimasukkan ke dalam air mendidih pada suhu 97 derajat Celcius. Dengan mengambil koefisien perpindahan panas konveksi menjadi H sama dengan 1400 watt per meter persegi dikali K. Tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk suhu pusat telur mencapai 70 derajat Celcius. Baiklah, pertama di sini kita ketahui diameternya yaitu 5,5 cm dan diubah menjadi meter yaitu 0,02775 meter. Kemudian K sama dengan 0,6 watt per meter dikali K. Alfa sama dengan 0,14 dikali 10 pangkat min 6 meter pangkat min 2. TI sama dengan 8 derajat Celcius. Theta hingga sama dengan 97 derajat Celcius. H sama dengan 1400 watt per meter persegi dikali K. T0 sama dengan 70 derajat Celcius.
Kemudian yang pertama, yang A, kita mencari nilai 1/BI. Yang A, mencari 1/BI. 1/BI sama dengan 0,6 per. Atau K per H dikali R0 sama dengan 0,6 per 1400 dikali 0,0275 sama dengan 0,6 per 38,5 sama dengan 0,0156. Kemudian selanjutnya mencari yang B, yaitu menghitung nilai theta 0 untuk bola. Theta 0 sama dengan T0 dikurang theta hingga per TI kurang theta hingga sama dengan 70 dikurang 97 per minus 8 dikurang 97 sama dengan minus 27 per min 89 sama dengan 0,30. Kemudian mencari yang C, potongkan garis 1/BI dan theta 0 dan cari bilangan Fourier. Yang C dapat dilihat dari grafik tersebut, yaitu T sama dengan 0,25. Kemudian yang D, tuliskan rumus T dan kemudian hitung T sama dengan waktu yang diperlukan untuk mencapai suhu pusat telur seperti yang ditentukan di soal. D, kita hapus dulu. D, T sama dengan delta alpha, alpha dikali T per R kuadrat. Kita masukkan saja 0,25 sama dengan dalam kurung 0,14 dikali 10 pangkat min 6 kurung dikali
T per dalam kurung 0,0275 pangkat 2. Jadi 1,89065 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 0,14 dikali 10 pangkat min 6 dikali T. Kemudian T sama dengan 1350,4 sekon. Sekian penjelasan nomor 6 dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Egi Pratama, NIM 05021288192486. Saya di sini akan menjelaskan metode pindah panas transien benda yang saya akan jelaskan yaitu pada nomor 10. 4 kurang 113 silinder kuningan pendek buka kurung RHU sama dengan 8.530 kg per meter kubik. CP sama dengan 0,389 kg per kg. K sama dengan 110 W per M kali K. Dan alpha sama dengan 3,39 kali 1025 meter kuadrat per sekon dengan diameter 8 cm dan tinggi 15 cm. Awalnya pada suhu seragam 150 derajat Celcius, silinder sekarang ditempatkan di udara atmosfer pada suhu 20 derajat Celcius, di mana perpindahan panas terjadi secara konveksi dan koefisien perpindahan panas 40 W per meter kuadrat kali K. Hitung A. Suhu tengah silinder. B. Suhu tengah permukaan atas silinder. Dan C. Perpindahan panas total dari silinder 15 menit setelah dimulainya pendinginan, mirip dengan contoh soal. Oke, baik. Sini saya akan sedikit menuliskan cara penyelesaian soal tersebut. Di sini P-nya 8.530 kg meter kuadrat.
C-nya 0,389 kg per kg titik K atau dikali K. K-nya sama dengan 110 W per M dikali K. Deltanya sama dengan 3,39 dikali 10 pangkat min 6 meter per sekon. D sama dengan 8 cm. 1/2 dikali 8 sama dengan 4 cm sama dengan 0,04 meter. Nah, di sini saya akan jabarkan yang A-nya. Satu per BI sama dengan K per H dikali rho sama dengan 110 per 40 dikali 0,04. Bisa kita dapatkan hasilnya 68,75. Kita langsung saja lihat di diagram Heisler. Tuh 0,8 kali TI per TA plus T tak hingga 0,8 dikali 20 kurang 150 plus 150. Hasilnya kita dapat sama dengan 0,8 kali kurung min 130 kurung plus 50. Nah, di sini kan karena tidak muat saya tuliskan di sini saja hasil. TO-nya 46, agak sulit. TO sama dengan TO-nya 46 derajat Celcius. Saya ini kita hapus dulu.
Oh iya, maaf, saya di sini off kamera karena jaringan di daerah saya sedang buruk. Kalau dihidupkan kameranya, kemungkinan nge-lag handphonenya. Nah, kita bahas yang selanjutnya, yaitu yang B. Langsung saja, nggak usah panjang lebar. T-nya sama dengan T T ya, seperti T8. Sebenarnya saya mau nulis T tak hingga. Iya. Plus 0,4 TI per T tak hingga tutup kurung. Sama dengan 150 ditambah 0,4 buka kurung 20 min 150 tutup kurung. Hasil yang kita dapatkan 150 ditambah buka kurung minus 52 tutup kurung, yaitu 98 derajat Celcius. Ini yang B, jalan akhirnya sudah kita selesaikan. Kita hapus dulu. Terus lanjut ke penyelesaian yang terakhir atau yang C. Q sama dengan MCP buka kurung TI dikurang T tak hingga tutup kurung sama dengan 0,15 dikali 0,389 dikali dikali kurung 20 kurang 150 kurung. Kita dapatkan hasilnya minus 7,5855 kilojoule. Karena ini mungkin angkanya terlalu banyak, maka kita bulatkan menjadi minus 7,6 kilojoule. Oke, baik. Mungkin ini saja yang saya jelaskan. Atas segala kekurangan maupun kelebihan saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai
perpindahan panas soal nomor 1. Baiklah, di sini sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu kenalkan nama saya Koko Agung, NIM 0502 12 8 19 24 087. Baiklah, pada soal nomor 1, yaitu plat kuningan panas memiliki suhu permukaan di atasnya 5 derajat Celcius. Ingin digunakan dengan menabrak semburan udara ke permukaannya dengan koefisien perpindahan panas konveksi 220 watt per meter persegi dikali K, plat kuningan setebal 10 cm, RHU min 8.530 kg per meter kubik, CP minus 380 Joule per kilogram dikali K, K sama dengan min 110 watt per meter dikali K, dan alfa min 33,9 dikali 10 pangkat min 6 meter persegi dibagi per sekon. Memiliki suhu awal yang seragam, yaitu 650 derajat Celcius, dan permukaan bawah plat diisolasi. Untuk suhu di bidang tengah plat kuningan setelah 3 menit pendinginan. Selesaikan masalah ini dengan menggunakan metode diagram Heisler. Bandingkan hasilnya dengan metode rumus. Oke. Yang pertama yaitu kita dari petunjuk kita harus perhatikan bahwa peristiwa pindah panas hanya pada satu arah saja, yaitu dari atas, sehingga tebal plat yaitu 10 cm. Tebal plat yaitu 10 cm. Oke, kita terus soalnya itu diketahui T15 derajat Celcius, H 220 W per M kuadrat kali K. Tunggu sebentar. Dan pause dulu, dan Ajo. tebalnya yaitu sama dengan 10 cm, P sama dengan 8.530 kg per meter kubik, CP sama dengan 380 Joule per kilogram dikali K. K sama dengan 110 W per M dikali K. Sedangkan alfa sama dengan 33,9 dikali 10 min 6 meter persegi per sekon. Jadi untuk kita menjawab dari petunjuk itu kita harus perhatikan bahwa pindah panas ini satu arah, itu sehingga tebalnya yaitu
L sama dengan 10 cm. Maka kalau kita meterkan menjadi artinya ini 2L. Jadi 2L sama dengan 10 cm, maka 5L sama dengan 5 cm. Kalau kita konveksikan menjadi meter, maka itu 0,05 meter. Kita lanjut ke petunjuk yang kedua, yaitu yang B, yaitu I dibagi per BI. Maka hasilnya itu K sama dengan H dikali L sama dengan 110 watt per meter dikali K dibagi 220 W per W meter persegi dikali K dikalikan dengan 0,05. Maka hasilnya yaitu 10. Jadi untuk I per BI-nya yaitu hasilnya 10. Kita lanjut ke yang C, petunjuk yang ketiga, yaitu menghitung bilangan Fourier. Yaitu dengan rumus delta dikali T per L kuadrat. Maka hasilnya yaitu 33,9 dikali 10 min 6 kali 1800 per 0,05 derajat kuadrat. Maka hasilnya yaitu 0,06 102 per 0,0025. Maka hasilnya yaitu 24,408. Maka dilihat dari diagram Eisler untuk bidang datar pelat dengan memotong 1 per BI ya, dan bilangan Fourier, maka dilihat itu TO dikurang Theta hingga TI kurang Theta hingga. Maka hasilnya yaitu 0,09. Jadi kalau kita lihat dari diagram yaitu hasilnya 0,09. Untuk mencari nilai TO dikurang TO tak hingga dikalikan TI tak hingga, maka kita lihat ya, TO dikalikan 0,09X TI tak hingga ditambah T tak hingga, maka hasilnya yaitu 0,09 dikali 15 dikurang 650 ditambah 650
maka menjadi yaitu 0,09 dikali min 635 ditambah 650, maka hasilnya yaitu TU sama dengan 592,85 derajat Celcius. Untuk kita mencari nilai X atau L, maka X dibagi L, maka kita menggunakan yaitu ini untuk sudah tahap ke F, yaitu X dibagi L sama dengan L dibagi L dibagi L sama dengan 1. Jadi untuk kita menggunakan trik yang ada pada soal, yaitu lanjut ke yang G, I per BI sama dengan 10, X bagi L sama dengan 1. Maka hasilnya yaitu T sama dengan T tak hingga TI T tak hingga, maka hasilnya 0,1. Maka hasilnya yaitu 0,1. Untuk T sama dengan T tak hingga sama dengan TI dikurang T tak hingga T tak hingga dikurang TU tak hingga dikalikan T TU dengan T tak hingga TI T TU tak hingga, maka hasilnya yaitu 0,09 dikalikan 0,1, maka hasilnya 0,009. Lanjut, yaitu menjadi T sama dengan T tak hingga tambah 0,009 TI dikurang T tak hingga, maka hasilnya yaitu T tak hingga tadi yaitu 650 plus 0,009, 15 dikurang 650, maka hasilnya yaitu 644,285 derajat Celcius. Maka hasilnya yaitu 644,285 derajat Celcius. Untuk tadi belum disebutkan, yaitu T hingganya itu 650 derajat Celcius. Sedangkan waktunya itu 30 menit. Maka 30 menit dikalikan 60 detik, maka hasilnya itu 1800 detik. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari soal nomor 1. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.